Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersama ketahui bahwasanya ini bulan adalah bulan Maulid Rasul, bulan lahirnya Rasulullah SAW. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan sebab itu hendaknya kita bergembira, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, untuk alam semesta. Maksudnya rahmat adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai Nabi Rahmat, Nabi yang membawa kasih sayang. Rasulullah juga pribadi yang halim. Apa itu halim? Jadi ada diriwayatkan oleh seorang Yahudi. Orang Yahudi ini dia baca kitabnya Taurat, dia mengetahui bahwasanya akan ada datang Nabi terakhir. Mimbaris Nuhu Ahmad, dalam kitab Injil sebut namanya Ahmad. Di Taurat juga ada. Dijelaskan di situ ciri-cirinya. Sampai akhirnya dia membara mencari. Ketemu Rasulullah lagi dalam majelis sama para sahabatnya. Datang tuh langsung, kalau bahasa Cirebonnya nyengkeleng, ambil kerah Rasulullah diambil. Para sahabat bermarah. Saya bilang sahabat diam. Kemudian ternyata dicekeleng begitu Rasulullah nggak marah. Tak marah, tak apa. Sampai akhirnya sahabat Abu Bakar dan Umar berdiri, kemudian dilepaskan, kemudian beliau cerita, langsung ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian beliau cerita, ana Yahudi, saya seorang Yahudi, saya membaca kitab saya Taurat, bahwasanya akan datang Nabi terakhir namanya Muhammad. Dijelaskan ciri-cirinya. Di antara ciri-cirinya, beliau duduk di tengah-tengah para sahabat, orangnya jujur. Kemudian saya mendapati ciri-ciri tersebut. Ciri-ciri terakhir adalah annahu al-halim, ghalaba qadamuhu ala halim. Beliau pribadi yang amarahnya dikalahkan oleh sifat halimnya. Emosinya, amarahnya kalah dengan sifat halim. Halim itu sifat yang rasa kasih sayangnya lebih besar daripada amarahnya. Halim itu sifat yang sebenarnya beliau bisa membalas kejahatan orang lain, tetapi itu tidak dilakukan karena rasa kasih sayang yang besar. Maka ketika saya cekek lehernya, mukanya merah Rasulullah, tapi kalah langsung saja oleh rasa halimnya. Maka ketika itu juga orang Yahudi tersebut masuk Islam.
sehingga kemudian menjadi dasar inna arsalnaka rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, juga sebagai apa, bentuk rahmat yang lain bagi alam semesta, bukan hanya untuk manusia saja, akan tetapi juga untuk para hewan, binatang ternak. Ajaran Rasulullah SAW menerapkan kasih sayang kepada binatang ternak. Ketika kita akan mengadakan penyembelihan, Rasulullah anjurkan dengan menyembelih, syariatnya itu dengan usahakan dengan menyembelih dengan pisau yang sangat tajam sehingga tidak menyakiti, rasa sakitnya itu tidak lama. Di mana ajaran sebelumnya, kayak ajaran Yahudi, kalau pengen makan kambing, punya kambing di Pak sendirian, pengen makan kambing sendiri saja, dipotong aja ekornya, potong aja ekornya. Ini kambing bebas, ekornya tebal, potong aja. Padahal binatang masih hidup. Kayak apa sakitnya coba? Potong aja ekornya, bersihin, dimasak. Jadi yang boleh potong pakai kuku. Dalam Islam nggak boleh. Maka diajarkanlah sebagai bentuk rahmat kepada binatang ternak, usahakan pisaunya paling tajam. Ketika motong itu les, segera langsung. Dan nggak boleh binatangnya itu dimatikan dulu, disuntik dulu, dia pingsan baru potong lalu. Ada kan sebagian orang begitu, takut menyakiti, dipingsankan dulu. Justru salah. Ketika dia pingsan, kondisi perjalanan darahnya nggak mengalir dengan lancar. Tapi ketika dia sadar, langsung dipotong, itu air darahnya akan segera mengalir dengan deras. Itu salah satu rahmat diutus Rasulullah terhadap binatang ternak, apalagi kita sebagai umat manusia lebih diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam, dan ketahuilah bahwasanya yang bagi laka sirofianya bagi engkau antas surah jami'ah mulika bismillah, untuk memulai semua urusanmu, semua pekerjaanmu dimulai dengan bismillah, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau dengan bismillah saja. Fa inna sita wajtahin an la tadkhula fi syai'in, dan berusahalah agar tidak memasuki sebuah perkara minal adat, dari kebiasaan-kebiasaan, illa biniyatin shalihah, kecuali dengan niat yang baik, dengan niat yang saleh. Fa idza labista thiyabaka fanwi bihi sitru awratika allati amraka Allah bi sitriha. Fa idza labista, maka ketika engkau memakai baju, fanwi bihi, maka niatkanlah dengan memakai baju tersebut, diniatkan sebagai sitru awratika, berniat untuk menutup auratmu, allati amraka Allah bisitriha, yang Allah perintahkan untuk menutupnya. Wabtali bil yumna fi nahwal qamis wa akhiruha fi nazbi, dan mulailah dengan yang kanan dulu dalam memakai baju atau celana, dan jadikan yang kanan itu sebagai yang terakhir ketika melepaskan. Di sini dianjurkan untuk kita selalu
mengucapkan bismillah ketika memulai sebuah pekerjaan, walaupun hal-hal kecil-kecil ya, hal-hal remeh, contohnya memakai baju, maka diniatkan dengan memakai baju tersebut sebagai taat perintah Allah untuk menutup aurat. Kemudian dimulai dengan memakai yang kanan dulu, dan dijadikan yang kanan tersebut awal umatun ma'lu wa akhir umatun sah. Jadi ketika memakai baju atau sepatu atau sendal dimulai dengan yang kanan, kemudian ketika melepaskan yang kanan itu paling terakhir. Dalam hadisnya, idzan ta'ala ahadukum falyasta'in biyaminihi wa idza naza'a bishimalihi faltaqul yumna awwaluhuma ma'lum wa akhiruhuma sah. Jika kalian memakai sendal, maka pakailah yang kanan dulu, dan jika lepaskan yang kiri dulu, dan jadikanlah yang kanan itu yang pertama kali memakai dan yang terakhir melepaskan. Itu hadisnya. Adab atau tata cara memakai sendal ataupun memakai baju. Kemudian sendalnya hilang satu, maka Rasulullah lepaskan. Jangan memakai sendal sebelah, apalagi belang bentong. Yang kanan warnanya merah, yang kiri warnanya kuning. Ada satu rahasianya, yaitu walaupun di sini wala tadkhul an la tadkhula fi syai'in min adati illam yakun shalihan. Jangan melakukan sesuatu walaupun itu kebiasaan kecil kecuali dengan niat yang saleh. Jangan menganggap remeh perbuatan yang baik, kebiasaan yang baik walaupun kecil. Jangan menganggap kecil, karena kita tidak tahu dari amal mana dari kita yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan bahwasanya Imam Ghazali ketika lagi nulis kitab, tinggalan kitab itu nyusun kitab, tiba-tiba ada seekor lalat yang nyemplung ke tintanya, dan lalat itu nggak bisa terbang. Dia ambil, dikeluarkan supaya selamat. Itu nilainya di mata kita semua, kebaikannya kecil, nggak ada harganya. Setelah selesai karena capek, beliau istirahat tidur, ngimpinya Imam Ghazali disidang oleh Allah, dimasukkan ke surga. Kemudian ditanya, kenapa kau masuk surga? Karena karangan kitabnya yang banyak sekali. Karena ibadatnya itu bukan itu semua. Kata Allah, kamu masuk surga gara-gara ada seekor lalat yang nyemplung ke tinta kamu dan kamu keluarkan dengan niat menyelamatkan. Maka ada kata-kata mahfuzat, kata-kata mutiara, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan perbuatan yang baik walaupun kecil. Di mata kita nggak ada harganya, tapi ternyata di mata Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Sampai dalam kitab Al-Wasfuriyah yang telah kita baca dulu, Sayyidina Umar bin Khattab ketika ketemu seorang anak yang sedang mempermainkan burungnya itu diikat, kemudian diterbangkan, tarik lagi, lalu itu diterbangin lagi, tapi diikat, jadi nggak bisa terbang jauh kayak dulu waktu saya kecil dengan capung, pinjam,
sapu, ekornya diikat, dikasihkan dulu terbuang, tapi ditarik lagi. Sayyidina Umar bin Khattab merasa kasihan dulu, ya, akhirnya datangi sama Sayyidina Umar, sini sana, burungnya saya beli, burungnya dibeli, dilepaskan. Setelah itu beliau mimpi masuk alam kubur, meninggal, masuk ke alam kubur, didatangi dua malaikat. Petir joger, ngomongnya aja kayak petir, malaikat bongkar mati itu. Sehingga kata Sayyidina Umar bin Khattab, iltad dan nafasin, saking takutnya, saking gemeternya. Padahal Umar bin Khattab tuh sahabat yang luar biasa pemberani, setan aja takut sama dia. Mending milih jalan yang lain kalau ketemu Sayyidina Umar bin Khattab. Ini ketika ketemu malaikat bongkar mati, dalam mimpinya itu iltad dan nafasin, semua sendi-sendi saya lepas. Kalau bahasanya gemeter sampai pada lepas nih. Saking takut, tiba-tiba ada suara, biarkan hamba saya tersebut, karena dia ketika di dunia telah melepaskan seekor burung dari ikatannya sehingga dia bisa terbang. Mungkin di mata kita, ya tadi di mata Sayyidina Umar adalah sebuah perbuatan yang kecil, menyelamatkan burung, tapi ternyata di mata Allah luar biasa sekali. Maka di sini dianjurkan untuk tidak melakukan sesuatu walaupun kecil kecuali dengan niat yang saleh. Wa akhidha fil nasi wa rafa'i zarata wa qamisata ila nisfi sati, dan angkatlah sarungmu dan gamismu ila nisfi sati, sampai setengah betis. Fa in awaita fala tujawizan al-ka'bah, kalau merasa nggak enak maka jangan sampai melewati mata kaki. Ini aturan memakai celana ataupun sarung ataupun gamis. Ini buat laki-laki, bukan buat jamaah perempuan. Atau kalau emang tidak bisa, jangan sampai melewati mata kaki. Berarti maksimal aturan yang baik seperti itu. Minimal adalah tidak menutupi mata kaki, celananya itu di atas mata kaki. Ini jangan malah sampai nutupin tapak kaki. Ini untuk kaum adam, bapak-bapak ya. Walil mar'ati irsal thawbaha alal ardi min kulli nahiyatin qariban min thuluthi dhira'in waj'al kumma qamiswaka ila rusli wa ila atrafil asabi. Walil mar'ati, dan untuk perempuan, irsal thawbiha, hendaklah memanjangkan bajunya alal ardi, di atas tanah, ngengser bajunya, ngengser min kulli nahiyatin qariban, kira-kira min thuluthi dhira', kira-kira sepertiga jengkal. Jadi harus melebihi panjangnya kaki kalau perempuan. Kalau bikin gamisnya, bikin bajunya, ukurannya itu. Ketika berdiri itu kaki nggak kelihatan, minimal seperti itu. Tapi udah kebuat jadi ya sampai kelihatan mata kaki, pakai kaos kaki, karena termasuk daripada aurat. Jadi dianjurkan perempuan memanjangkan bajunya di atas tanah, tapi jangan kayak putri Cinderella. Waj'alkum maqamisaka waj'alkum maqamisika ila rusdi wa ila atrafil asfal, dan jadikanlah lengan
bajumu itu ila rusdi, sampai ke pergelangan tangan. Dan ketika pakai baju bapak-bapak, ini untuk bapak-bapak, untuk kaum Adam, lengan bajunya itu sampai ke pergelangan tangan, panjangnya. Au ila atrafil asabi, atau sampai ke ujung apa ini, jari. Itu dibolehkan. Wajib fala tusrif, kalau ditambah tapi jangan sampai berlebihan. Laqad kana Rasulullah SAW ila tusrif, dan Nabi dulu ketika pakai baju, pakai kamis itu lengan bajunya itu sampai ke pergelangan tangan. Kalau Nabi Muhammad SAW lengan bajunya itu sampai pergelangan tangan. Wa qata'ayun kamma qamisu lahu ila atrafil asabi, dan Sayyidina Ali lengan bajunya sampai ujung jari-jari. Wala tattakhid minal malabisi illa ma tahtaju ila lubsihi, wala tatahar anfusul malbus, wala tattakhid minal malabisi illa ma tahtaju ila lubsihi, dan jangan memakai baju yang berlebihan kecuali hanya sekedar yang dibutuhkan saja. Wala tataharra anfusul malabus, jangan berlebihan, jangan sampai pakai sutra. Perhatikan itu untuk bapak-bapak, diharamkan untuk bapak-bapak, untuk kaum laki-laki memakai baju terbuat dari sutra. Diharamkan juga buat para laki-laki memakai perhiasan cincin dari emas, kalung dari emas. Sampai satu saat ada hadisnya itu, Rasulullah itu bertemu dengan seorang sahabat, yang sahabat itu hampir semua sahabat cinta sama Rasulullah. Ketika ketemu, beliau melihat di jari tangan sahabatnya itu memakai cincin terbuat dari emas. Kata Rasulullah, buang. Gak pantas laki-laki memakai cincin atau perhiasan dari emas. Kalau siapa yang memakai itu, kata Rasulullah, ka'annahu, dia mengalunkan dirinya dengan api neraka. Maka sekedar itu cincinnya dibuang. Sahabat sebelahnya melihat itu, jangan dibuang, jual buat yang lain. Kata sahabat yang buang cincin, apa bahasanya? Apa yang Rasulullah suruh buang, Rasulullah ambil. Gak takut sama Rasulullah. Kalau Rasulullah buang, ya buang sudah. Terserah mau jadi apa pun. Buat rezeki yang lain. Bagi saya nggak mau. Rasulullah sudah memintakan buang. Maka bagi kaum Adam, bagi bapak-bapak, kaum laki-laki nggak boleh memakai cincin atau kalung, apalagi antik dari emas. Kalau laki-laki dia pakai anting dilubangi, maka hukumnya dia sebagai banci. Dalam Islam sebagai banci. Kalau banci nggak boleh jadi imam. Laki-laki, jangan sampai berperilaku seperti perempuan. Watawasab fi dzalika, berlaku sederhana dalam menggunakan pakaian, berlaku tengah-tengah. Wala takshif auratika, dan jangan buka auratnya. Wala syai'an minha li ghairi hajatin, jangan membuka aurat sesuatu sekecil apapun li ghairi hajatin, tanpa ada hajat yang besar.
Wa mata da'at al-hajati ila kashfi syai'in minha faqul intaha bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Nah, ini diajarkan seperti ini. Wa mata da'at al-hajat, dan ketika engkau mendatangi sebuah hajat dan harus membuka aurat, membuka baju, fakul indahu, maka katakan ketika melepaskan baju tersebut atau celana tersebut, bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah. Ini doanya ketika melepas baju atau celana. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah. Wa qul idza labista taubaka, dan ucapkanlah ketika kalian memakai baju, alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Dan doa ketika memakai baju adalah alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah menutupi saya, memakaikan saya baju ini, wa razaqanihi, dan memberikan rezeki kepada saya min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya kuat, kekuatan dan daya upaya dari saya. Amin sunnati lubsul imamati wa laysa min sunnah tawsi'il hikmah wa qabral amahim. Amin sunnati lubsul imamah, dan dari termasuk kepada sunnah Nabi adalah memakai sorban. Jadi menggunakan sorban itu sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaysa min sunnati tawsi'il hikmah, dan bukan termasuk daripada sunnah Nabi yaitu meluaskan, melebarkan lengan baju, wa kabrul amahim, dan membesarkan sorban. Maksudnya apa ini? Melebarkan lengan baju. Jadi lengan baju itu secukupnya segini. Jangan sampai lengan baju itu sampai monyet aja masuk ke sini. Ada tuh baju yang gitu ya, pengurang sekali. Itu bukan termasuk sunnah. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.